Apa alasan suku Sunda dan Jawa tidak boleh menikah? Benarkah akibat dari peristiwa masa lalu? Jangan lupa subscribe, karena kita akan membahas mitos yang sering beredar di kalangan masyarakat Indonesia yang semakin menjadi-jadi. Orang zaman dulu percaya kalau seseorang yang akan menikah maka harus memilih calon yang berasal dari suku bangsa yang sama. Seorang pria Jawa sebaiknya tidak menikahi perempuan Sunda karena sebuah alasan. Konon, alasan orang Jawa tidak boleh menikah dengan orang Sunda karena bisa menyebabkan rumah tangga tidak langgeng atau sering diterpa masalah. Itulah kenapa orang Sunda tidak boleh menikah dengan orang Jawa, begitu juga sebaliknya. Hanya saja, hal tersebut rupanya masih menjadi mitos dan belum tentu kebenarannya. Faktanya, tak sedikit pria Jawa menikah dengan perempuan Sunda dan hubungannya tetap langgeng hingga kini. Kenapa mitos itu ada dan kapan awal mulanya? Mitos orang Jawa nikah dengan orang Sunda lantaran tragedi Perang Bubat pada 1357 atau abad ke-14. Kala itu, Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit hendak mempersunting Dyah Pitaloka Citra Resmi, putri Prabu Linggabuana dari Kerajaan Galuh, Sunda. Hayam Wuruk jatuh cinta pada Dyah Pitaloka karena sebuah lukisan karya Sungging Prabangkara. Namun, Gajah Mada mengingatkan pada Hayam Wuruk kalau Dyah Pitaloka masih ada hubungan sedarah dengannya sehingga tak boleh menikah. Hanya saja, Hayam Wuruk bersikeras ingin menikahi Dyah Pitaloka. Tak bisa berbuat banyak, Kerajaan Majapahit lantas mengirim seseorang untuk melamar Dyah Pitaloka ke Maharaja Lingbuana dan diterima dengan baik. Konon, mereka meyakini kalau perjodohan ini bisa mengikat persekutuan di antara dua kerajaan besar tersebut. Tak lama, rombongan kerajaan Sunda berangkat ke Kerajaan Majapahit dan diterima di Pesanggarahan Bubat. Hanya saja, Gajah Mada yang menjabat Mahapatih melihat peristiwa ini sebagai suatu kesempatan untuk menghancurkan kerajaan Sunda. Gajah Mada berniat menyerang rombongan tersebut dan menjadikan putri Raja Sunda itu sebagai selir kerajaan, bukan istri Hayam Wuruk. Sumber lain menyebut kalau kedatangan mereka adalah bentuk penyerahan diri untuk memenuhi Sumpah Palapa. Pada saat itu, salah satu kerajaan yang belum dikuasai Majapahit adalah Kerajaan Sunda. Niat buruk Gajah Mada berakibat pada pertempuran antara pasukan Kerajaan Sunda dan tentara Majapahit. Dalam Perang Bubat, hampir semua rombongan Kerajaan Sunda termasuk petinggi-petingginya tewas karena jumlah pasukan yang tak seimbang. Peristiwa tersebut membuat Dyah Pitaloka melakukan bela pati atau bunuh diri untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Sejak saat itu, terjadilah permusuhan di antara dua kerajaan besar tersebut dan menjadi sebuah peristiwa sejarah yang tak terlupakan. Konon, inilah yang jadi alasan kenapa orang Jawa tidak boleh menikah dengan orang Sunda. Selama hampir bertahun-tahun, baik di Jawa atau Tanah Sunda juga tidak ada nama jalan yang berkaitan dengan keduanya. Tak jarang, beberapa pasangan harus membatalkan pernikahannya hanya karena tetua atau sesepuh dalam keluarga tidak bisa merestui hubungan antar suku Sunda dan Jawa itu. Konon disebutkan kalau orang Sunda dan Jawa yang nekat menikah maka bahtera rumah tangganya tak akan menemukan kebahagiaan. Mereka akan banyak diterpa masalah dan berujung pada kegagalan rumah tangga. Lantas apakah hal tersebut benar? Sejatinya larangan suku Sunda dan Jawa menikah hanya mitos belaka. Pasalnya banyak pasangan dari suku Jawa dan Sunda yang tetap bisa hidup bahagia dan langgeng. Salah satu publik figur terkenal dan mematahkan mitos tersebut adalah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Keduanya merupakan contoh kecil pasangan yang memiliki darah suku Sunda dan Jawa. Raffi Ahmad memiliki keturunan suku Sunda dan Nagita Slavina memiliki keturunan suku Jawa. Pernikahan keduanya sampai saat ini masih diselimuti dengan kebahagiaan dan rezeki yang amat meluas. When my smallest of dreams won't come true. Itulah mitos kenapa orang Sunda dan Jawa tidak boleh menikah. Menurut kamu apakah mitos itu benar adanya atau hanya sekedar dongeng belaka? Silahkan tulis pendapat kamu di kolom komentar.